Oke sobat sahabat, karena saya ada komplainan perihal Cipmung yang membacakan skrip kemarin, maka skrip ini akan saya bacakan sendiri. Kali ini saya akan mereview sebuah film laga Hong Kong yang dirilis pada tahun 1994. Film garapan sutradara Corey Yuen, ini dia orangnya. Dan dibintangi oleh kakak saya sendiri, tidak lain tidak bukan adalah Om Jet Li. Oke, tanpa basa-basi, karena saya nggak suka basa-basi, ambil posisi ngopi, kencangkan celana mantan, dan ceki bro. Alan Hui adalah seorang anggota pasukan elit bodyguard internasional dari Beijing. Kemampuan Alan di atas rata-rata para bodyguard lainnya, dan dia merupakan salah satu yang terbaik di tempat tersebut. Metode dia dalam melindungi kliennya boleh dibilang sangat perfect, dan dia sangat percaya diri pada kemampuan dirinya sendiri. Suatu ketika, Alan diminta oleh pihak kepolisian Hong Kong untuk melindungi seorang wanita yang menjadi saksi dari pembunuhan yang dilakukan oleh Chiu, seorang penjahat kelas kakap yang menjadi incaran kepolisian Hong Kong karena juga terlibat dalam kasus pencucian uang. Dua saksi lainnya tewas secara misterius dan tinggal satu saksi yang masih hidup, yaitu Michelle. Dia merupakan kekasih dari seorang pengusaha kaya raya dari Hong Kong bernama James. Scene pun berganti ke sebuah rumah mewah yang tidak lain tidak bukan, ini adalah tempat tinggal Michelle. Michelle tinggal bersama keponakannya yang bernama Billy. Selain menyewa Alan sebagai bodyguard, James pun telah meminta dua personil dari kepolisian, yaitu Charlie dan Ken. Alan mengecek semua fasilitas rumah, mulai dari makanan, minuman, kendaraan, kelistrikan, TV, lemari, kulkas, cangcut, BH, dan semua perlengkapan Michelle. Apa sih ini skripnya? Dirasa keadaan yang kurang menguntungkan demi keselamatan Michelle, dia pun memberhentikan semua anak buah Charlie dan memasang CCTV di setiap sudut. Kehadiran Alan untuk melindungi Michelle justru malah dianggap malapetaka oleh Michelle, karena semua sangat dibatasi, mulai dari makan, minum, telepon, make up, mandi, boker, sabunan, rebahan, chatan, tiktokan, apa sih anjing. Dan itu membuat Michelle sangat tidak nyaman dengan perlakuannya. Bahkan, saat Alan selesai memasang CCTV di kamarnya, dia dengan sengaja menampol CCTV tersebut hingga rusak. Alan pun memberikannya sebuah leon bila mana saat Michelle dalam keadaan bahaya, dia cukup menekannya, maka alarm yang ada di ikat panggang sih, yang ada di ikat pinggang Alan akan otomatis bunyi dan Alan akan dengan cepat datang menghampirinya. Suatu ketika, saat Alan sedang melakukan checkpoint list, tiba-tiba alarm yang disabuk Alan berbunyi, yang artinya itu menandakan bahwa Michelle dalam keadaan bahaya. Alan pun dengan sigap lari ke atas dan langsung mengambil posisi menyerang. Saat Alan datang, ternyata itu semua ulah Billy yang secara tidak sengaja menekan Leontin tersebut. Anjir, gila. Si Alan ini udah macam kayak harimau yang siap menerkam ya. Scene pun berganti di sebuah jalan raya, di mana saat itu Michelle akan pergi mengajar karena Michelle merupakan salah seorang guru di suatu sekolah. Saat di jalan, tiba-tiba ada penyerangan dari penjahat yang tidak lain itu merupakan orang suruhan Chiu. Dia menyerang mobil Michelle, namun mobil tersebut dikendarai oleh Charlie, sementara Michelle dan Alan menggunakan mobil Charlie. Scene pun berganti ke suatu sekolah tempat Michelle mengajar. Alan bertemu dengan kepala sekolahnya dan meminta izin cuti untuk Michelle selama 2 minggu. Dan itu membuat Michelle makin muak kepada Alan alias makin gabut. Hati-hati loh mbak, jangan benci-benci itu bisa jadi cinta, asik. Beberapa hari kemudian, waktu persidangan pun telah tiba. Saat akan berangkat, tiba-tiba Michelle menerima kabar bahwa sidang ditunda sampai minggu depan karena Chiu sedang dirawat, dan itu membuat Alan harus tinggal lebih lama bersama Michelle. Karena Michelle nyerocos ngoceh gak eureun-eureun, Alan pun mengizinkan melakukan hal yang dia mau dengan sesuka hati dia. Scene pun berganti kepada sebuah mall di mana Michelle, Billy, Charlie, dan Ken sedang asik jelong-jelong. Saat Michelle sedang berada di ruang pas, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari ruang pas sebelah Michelle. Faktanya,
Itu adalah perbuatan Alan yang menembak seseorang yang akan membunuh Michelle. Nah, kan saya nggak mau denger sih. Coba kalau kayak aing stay at home, mungkin keadaan membagongkan ini tidak akan terjadi lah. Suasana pun menjadi sangat mencekam. Terjadi baku tembak di dalam mall tersebut yang membuat keadaan mall berubah menjadi sanhok. Karena Alan sering mabar PUBG bersama mantannya, dia pun dengan mudah menembak para penjahat dan mendapatkan chicken dinner. Alan berhasil keluar mall dan masuk ke dalam mobil untuk membawa Michelle pergi, namun tiba-tiba saat Charlie akan pergi, dia ditembak oleh penjahat yang menyamar menjadi satpam. Beruntungnya Charlie memakai rompi anti peluru. Melihat Charlie tertembak, Alan pun menembak balik orang tersebut dengan 7 tembakan. Karena tidak sempat menggunakan medkit, akhirnya dia pun mati. Dan saat sudah sampai di rumah, Billy menangis karena faktanya saat di mall, pistol Charlie ditukar dengan pistol mainannya, yang menyebabkan Charlie tertembak. Sementara Michelle menyesali perbuatannya karena tidak mau mendengarkan Alan selama ini. Dan dari sini pun Michelle mulai menyukai Alan. Tuh kan, apa gue bilang, benci bisa jadi cinta guys. Scene pun berganti di sebuah kamar mayat. Wang, ini orangnya, saudara angkatnya penjahat yang ditembak Alan, menyerang ruang mayat, membunuh semua petugas dengan sadis menggunakan senjata bernama bayonet. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu bayonet ya. Bayonet ini berasal dari bahasa Prancis, bisa juga disebut dengan mata sangkur atau sangkur. Adalah sebuah senjata yang dirancang untuk dipasang di moncong senjata api laras panjang. Dengan ini, senjata api dapat berfungsi sebagai tombak dan dapat menjadi senjata jarak dekat atau senjata pertahanan akhir. Wang berniat akan membalaskan dendam saudaranya dan meminta imbalan yang sangat besar kepada Chiu. Scene pun berganti di rumah Michelle, di mana Alan sedang memperbaiki CCTV yang rusak, tepatnya berada di halaman belakang. Namun, saat mengecek di monitor portable-nya, dia melihat Wang di semak-semak halaman belakang. Alan pun mengejar dan menembakinya. What's wrong? Wang sempat tertembak hingga menyebabkan darahnya menetes ke tanah dan Alan mengikuti jejak darahnya. Namun tiba-tiba, saat melihat ke depan ada seorang pria yang terikat di sebuah tiang dengan bom yang menempel pada tubuhnya. Saat Alan akan menyelamatkannya, bom pun meledak. Untungnya, Alan sempat loncat hingga membuat dirinya selamat. Dirasa Wang sangat berbahaya, Alan pun meminta data tentang Wang ke pusat. Faktanya, Wang merupakan mantan militer yang dipecat karena menembak atasannya sendiri. Saat Alan mengecek data Wang, tiba-tiba Alan menerima fax dari Wang yang isinya, "Aku dan kamu berasal dari tempat yang sama." Scene pun berganti ke sebuah restoran yang telah dipesan James untuk makan malam dengan Michelle. Michelle menjadi salting saat Alan bersiaga di dekatnya. Saat tiba di rumah, Alan mengecek keadaan sekitar melalui monitor portable-nya. Dan dia tidak melihat Michelle di kamarnya di monitor. Rupanya, Michelle ada di belakangnya dan akan menghampirinya. Dan Alan pun menjadi salting karena faktanya Alan juga diam-diam menyukai Michelle. Michelle menghampirinya dan memberikan sebuah jam sebagai hadiah untuknya dan sebagai bentuk terima kasih karena sudah menjaganya. Saat Alan sedang asik ngopi, tiba-tiba alarm yang menandakan Michelle dalam bahaya berbunyi dan dengan sigap Alan pun menghampirinya. Namun, saat Alan tiba di kamar Michelle, ternyata Michelle sengaja menekannya supaya Alan masuk ke dalam kamarnya. Michelle pun mengungkapkan perasaannya dan dia ingin melakukan penganuan dengan Alan. Coba kalau kalian di posisi Alan ini pasti, sudahlah, tidak bisa dibayangkan. Tapi karena Alan pria sejati memegang teguh janji dan sangat berdikari seperti saya, asik, dia memilih menghindar dan pergi keluar untuk ngopai santai dengan Charlie. Saat lagi enak ngopai santai, terdengar suara tembakan dari dalam. Amat ending yang menembak. Oke guys, walaupun film ini film lawas,
Mungkin saya ini pernah pertama kali menonton itu waktu SD. Saya pribadi suka banget dengan film ini. Penampilan kakak saya yaitu Jet Li yang super cool kayak kulkas. Penampilannya sangat menjadi daya tarik utama film ini. Penampilan dan gaya Jet Li dalam berakting dan memainkan senjata dan ilmu bela diri khasnya sepanjang film ini mampu membuat kita yang menonton tidak mau sedikit pun kehilangan setiap momennya. Boleh dikatakan film Bodyguard from Beijing ini, atau mungkin bisa dikenal dengan The Defender, boleh dibilang sebagai salah satu penampilan terbaik kakak saya yaitu Jet Li. Oke guys, segitu review dari saya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe juga, dan nyalakan tombol loncengnya, serta kritik dan sarannya saya tunggu di kolom komentar. Oke, see you, thank you.